Siapa kamu? Aku adalah setan. Kanjeng Romo, maafkan saya yang baru bisa menjenguk Kanjeng Romo sekarang. Karena banyak pekerjaan yang harus saya lakukan, Kanjeng Romo. Kanjeng Romo. Anakku Karebet, sudah waktunya kau melakukan hal yang seharusnya kau lakukan. Jadilah orang yang berguna. Saya pamit, Kanjeng Romo. Nyai Juragan, Raden Karebet datang. Itu dia. Ibu tidak melarangmu mencari ilmu dengan meniru orang, menyepi di gunung, hutan maupun gua-gua. Tapi orang-orang itu belum menganut agama Kangjeng Nabi. Jadi menurut ibu, lebih baik kamu berguru kepada yang mukmin saja. Selama ini saya pergi karena kedukaan saya, Kanjeng Ibu. Kalau memang hatimu berduka, pergilah ke makam ayah dan ibumu. Berdoa dan menangislah di sana. Sekarang yang saya inginkan adalah meminta keadilan kepada para wali, terutama Sunan Kudus. Siapa yang menghasutmu untuk berbuat kasar seperti itu? Kanjeng Ibu. Kanjeng Ibu tidak perlu merasa cemas kalau saya akan berbuat kurang ajar pada para wali. Yang saya inginkan hanyalah meminta penjelasan atas kematian Kanjeng Romo. Kalau itu memang menurutmu baik, ya lakukanlah. Nanti ibu akan mengirim kurir ke Demak. Tidak, Kanjeng Ibu. Saya tidak mau bertemu di Demak. Atau manapun. Saya ingin bertemu mereka di Gunung Jabalkan. Tolong!
Tolong aku. Berhenti! Penduduk, tolong aku. Awas! Tolong. Berhenti! Tolong. Hei, berhenti, kubunuh kau! Mampus kau! Tolong. Hei, Tolong. jangan lari! Tolong. Tolong. Tolong, Den. Tolong. Tolong, saya mau dibunuh. Tolong. Bet, gawat nih, Bet. Ya! Kau berani melawan pemuda itu? Aku? Hah? Aku? Kok aku sih, Bet? Masa aku? Ya! Ya wis lah, hitung-hitung latihan. Minggir! Jangan ikut campur. Ini urusan pribadi. Minggir! Gak. Kamu orang sudah membuat orang-orang kampung resah. Gak. Artinya, dadung awu bagianmu. Aduh. Minggir! Atau kubunuh kau! Apa? Gak. Apa nggak salah dengar? Katanya kamu mau membunuh aku. Gak. Cuy. Boleh, asal kamu bisa. Sini, kemari sayang. Ah! Mati kau! Ayo, kalau kamu bisa. Cuy, belum tahu kamu ya. Siapa aku? Aku Dadung Awu. Sekarang giliranku untuk membunuhmu. Yes. Jangan. Jangan, Den. Jangan. Jangan bunuh dia. Jangan. Dia ini anakku. Persoalannya jadi rumit. Karena Ki Sureng langsung membunuh istrinya yang dituduhnya selingkuh. Anaknya si Lumbu tidak terima. Dia mau menuntut balas pada ayahnya sendiri. Waduh, Ki Lurah, aku ini heran loh. Kenapa nggak ada seorang pun penduduk di sini yang berani mencegah si Lumbu? Itu kan berbahaya, Ki Lurah. Untung ada aku. Pedang yang dipegangnya itu yang membuat orang takut. Tapi senjata yang dipakai si Lumbu itu tidak ada apa-apanya dibanding senjataku ini. Biarpun kecil, Ki Lurah, ini anak Ki Lurah. Betul. Wah, semok. Apakah anak Ki Lurah ini punya suami? Sudah menikah apa belum? Belum. Wah. Kau sadar, kau akan membunuh ayahmu sendiri. Itu urusanku. Sekarang jadi urusan semua orang. Bahkan kerajaan Demak. Mereka tahu apa soal keluargaku? Kenapa waktu ibuku dibunuh ayahku, orang-orang tidak bertindak menangkap ayahku? Orang-orang mungkin tahu siapa ibuku, siapa ayahku, dan siapa aku. Tapi mereka tidak benar-benar tahu tentang keluargaku. Mereka hanya tahu kalau si Lumbu mau membunuh ayahnya. Karena ayahnya telah membunuh ibunya. Tidak lebih dari itu. Aku ingin mendengar kelebihan dari cerita itu. Memangnya siapa kamu? Siapapun akulah orang yang telah menyelamatkan nyawa ayahmu. Dan aku telah menyelamatkan nyawamu juga. Tapi kalau kau lebih suka dibawa ke Demak bersama ayahmu, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Baiklah.
Ki Sureng telah menyatakan kesediaannya untuk diadili sesuai hukum kerajaan Demak. Sedangkan Lumbu akan menjadi saksinya dengan barang bukti pedang ini. Dengan demikian, permasalahannya selesai. Kita tinggal menunggu utusan kerajaan Demak. Ki Lurah, apakah mereka berdua ini akan dilepaskan begitu saja sebelum utusan dari Demak itu datang? Bagaimana menurut anak Mas? Lumbu telah berjanji tidak akan membuat keonaran lagi di desa. Jadi, tidak ada alasan untuk kita untuk tidak melepaskannya. Bet, kalau punya masalah ngomong dong. Dadung Wawu ini jangan dianggap sebagai batu kali. Apa kelihatan aku ada masalah? Ya enggak sih. Cuman aku enggak suka lihat kamu sedih, Bet. Aku ingin melihat kamu senang gitu. Atau setidaknya ya kelihatan senang gitu. Aku lapar. Kita makan di rumah Ki Lurah atau di warung saja? Ya, di rumah Ki Lurah dong, Bet. Di sana ada si Semok. Ya, Bet, mandi seger, Bet. Bet. Aku mau tanya, Bet. Menurut pendapat kamu, gadis itu bagaimana? Gadis yang mana? Gadis yang mana? Yang itu tuh. Anaknya Ki Lurah. Ya, kalau aku bilang, dia itu lumayan. Lumayan. Alah, Bet. Ternyata pengetahuan kamu tentang gadis hanya secuil. Wah, So payah. tahu kamu. Bet. Wah. Lagi mencuci ya? Iya, Apa perlu Kang Mas bantuin? tidak usah. Saya biasa mengerjakannya sendiri, Tuan. Hus. Shh, jangan panggil aku Tuan. Memangnya aku punya tampang orang kaya apa? Hei, panggil saja aku Kang Mas. Kenalkan namaku Dadung Awu alias Joko Pingit. Nama saya Endah, Kakang. Se. Wah, namanya Endah. Seendah wajahmu. Kakang bisa saja. Oh iya, teman Kakang itu siapa namanya? Namanya Joko Tingkir. Oh, Joko Tingkir. Wah, Memangnya kenapa? orangnya gagah ya, seperti bangsawan. Dasar Manito Pingit Semok. Cepet, Bet. Ini perut nih, sudah teriak-teriak cari mangsa. Cepat. Katanya masakan Endah enak. Kenapa sekarang mengajak ke warung? Sebodoh amat, Endah. Banyak ngomong kamu. Jadi sekarang ceritanya lagi mutung. Banyak ngomong. Mutung nggak mutung, yang penting mangan. Perut udah teriak-teriak. Cepet. Ayo maju. Siapa berani? Ayo maju. Ayo. Siapa berani maju? Siapa berani? Ayo maju. Siapa itu yang datang? Aku tidak kenal kau orang asing. Jangan cari mati di sini. Aku yang telah menjamin. Tapi kamu sendiri yang telah mengingkari janjimu. Aku tidak mau lelaki yang membunuh ibuku diadili orang lain. Tapi akibat dari perbuatanmu ini, masalahnya jadi masalah orang banyak. Serahkan golok itu, dan kita bicara baik-baik.
Siapa sudi? Kenapa pedang itu bisa di tangan Lumbu kembali? Pedang itu pergi sendiri, dipanggil oleh yang punya. Ki Lurah, memangnya pedang itu siapa yang punya? Adik Ki Sureng sendiri, Ki Bewok. Bet, jangan-jangan Lumbu diperalat pamannya, Bet. Memang ada dugaan kuat. Ki Bewok menginginkan tanah warisan yang diberikan kepada Ki Sureng. Entah buat apa. Tapi ternyata dia juga yang telah menghasut Ki Sureng bahwa istrinya itu selingkuh. Wah. Ki Lurah, Ki Bewok itu sakti ya? Dia punya ilmu sihir. Tidak ada yang sanggup menghadapinya. Kami tidak tahu bagaimana kalau sampai Ki Bewok itu buat onar. Maaf, Ki. Bukannya kami berdua tidak mau membantu penduduk desa di sini. Tapi kami berdua dalam perjalanan yang sangat penting dan sangat mendesak. Aduh, Bet, mau kemana, Bet? Katanya kamu mau menghadapi si Bewok itu, Bet. Kalau kamu mau menghadapi Ki Bewok, kenapa tidak tinggal di sini saja? Aduh, Bet. Mana aku mampu, Bet. Aku kasihan, Bet, sama orang-orang kampung itu. Menghadapi si Lumbu itu saja aku udah kacau balau. Apalagi menghadapi Ki Bewok yang katanya dukun sihir itu, Bet. Kalau begitu begini saja. Setelah urusanku selesai, baru kita kembali ke sini. Aduh, Bet. Jangan bikin darahku naik. Aduh. Wah. Sepi ya, Bet ya. Orang no sopo-sopo. Sebaiknya kamu sembunyi agak jauh. Alah, Bet. Kita ini udah gede, gak usah main petak umpet kayak anak kecil. Memangnya kenapa? Tidak akan aman buat kamu. Cepat. Bet. Memangnya mau ada pertempuran di tempat seperti kayak gini? Ya udah, aku di situ ya, di belakang, Bet. Dengan tidak mengurangi rasa hormat saya pada para wali. Saya, anak Kebo Kenongo dari desa Pengging, menuntut keadilan atas hukuman mati yang dijatuhkan para wali pada ayah saya. Bukan para wali yang mengadili ayahmu, tapi aku. Karena waktu itu akulah Panglima Kerajaan Demak. Jadi, akulah yang bertanggung jawab atas kematian ayahmu, atas nama hukum kerajaan. Oh, apa hanya pamer kesaktian pekerjaan para wali? Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Jadi sekarang katakan apa yang kau inginkan, anak muda. Kalau begitu urusanku cuma dengan Kanjeng Sunan Kudus. Silahkan yang lain boleh pergi. Ketahuilah anak muda, ayahmu adalah murid Syekh Siti Jenar yang ajarannya sesat dan menyesatkan. Ayahmu yang muamalaf baru masuk Islam, menerima ajaran Syekh Siti Jenar yang keliru. Karena ayahmu tidak bersedia mendengar pendapat para wali yang berada di bawah perintah Sultan Demak, maka ayahmu harus diadili. Kenapa para wali menolak berbeda pendapat dengan ayah saya? Berbeda pendapat adalah rahmat bagi Allah. Ayahmu adalah penguasa Pengging yang masih menjadi wilayah Demak. Maka sudah menjadi hukum kerajaan, ayahmu harus tunduk di bawah kekuasaan Sultan Demak. Anak muda, Sunan Kalijaga akan memberimu jawaban. Para wali yang lain harus segera kembali. Silakan. Tapi tidak dengan Sunan Kudus. Baiklah, aku terima tantanganmu. Keluar kau dan lawan aku.
Ilmumu sangat tinggi, anak muda. Sudahlah. Hapuslah rasa dendammu. Maaf, anak muda. Saya harus pergi. Masih banyak urusan yang harus saya kerjakan. Assalamualaikum. Kalau kau masih penasaran, cari aku sewaktu-waktu. Hei, Aduh, Bet. Aduh, kenapa kamu mengendap di semak-semak? aduh, Bet. Dadung tadi terlempar, Bet, saat kamu berantem. Dan badan Adung jatuh. Aduh, sakit, Bet. Aduh. Apa sih? Waduh, ada musuh, Bet. Gak tahu kalau ada Joko Tingkir dan ada Joko Pingit. Maju, kowe! Ayo! Aduh, Bet, ayo, Bet. Ayo lari. Dari kota ke kampung harus cari gadis. Gadisnya yang begini nih, hebat kan? Wah, repot. Otakmu pintar juga, anak muda. Tapi apa ilmumu sepadan? Kau mau menghadapi? Jangan meremehkan aku dengan menyuruh temanmu melawanku, anak muda. Aku tidak mau dia jadi perkedel. Sialan, aku nggak dianggap, Bet. Cuy, belum tahu siapa aku. Nih, Dadung Awuk alias Joko Pingit. Kalau kau sanggup mengalahkan senjata saktiku ini, akan kusembah kau bocah. Pikir.
Syukurin. Gak, 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 gak. Cuy. Akhirnya mampus juga kamu. Berakhir sudah riwayatmu, Ki Bewok. Gak, gak, gak. Gak, gak, gak. Golok Ki Bewok. Gak, gak, gak. Goloknya bagus juga, Bet. Boleh dong dibawa buat kenang-kenangan. Boleh juga. Tapi nanti kamu akan tergantung oleh benda itu. Bet. Sok tahu kamu. Di dunia persilatan ini, aku banyak mengenal perguruan silat yang hebat-hebat. Kenapa kau tidak berguru di tempat itu saja? Siapa bilang, Bet? Aku datangi semua perguruan silat yang hebat-hebat. Tapi hasilnya, ya, dibanding dengan belajar khusus pada seorang guru, jauh, Bet. Kau hanya kurang yakin saja dengan kemampuanmu. Sedekahnya, Den. Pengemis. Ini belum cukup, Den. Yang satunya belum memberi. Tambahin. Terima kasih, Den. Bet, Ada apa? pengemis itu menghilang. Silakan. Tolong ambilkan aku. Wah, ini. Iya. Silakan. Ayo, silakan. Pak Kromo. Enak Iya, banget. iya. Bet, enak. Iya, Den. Iya. Bet. Kau lihat, Bet. Orang yang bercaping hitam itu, Bet. Ngapain dia di sini ya? Pengemis di tepi hutan itu kan? Hei, sini. Aduh. Ajar. Ampun. Ampun. Minggir. Pak Kromo, sini. Iya, Tuhan. Hei, kenapa kau lihat-lihat? Tertarik ya? Kenapa kau tidak kabur seperti yang lainnya? Kenapa mesti kabur? Aku lapar. Makan dulu ya. Tunggu. Bangsat nih bocah. Mau mati ya? Hah? Bos, ada pengemis di sini, Bos. Rupanya banyak jagoan di sini ya. Hei Pak Tua, kenapa kau masih di sini? Seperti anak muda itu. Aku lapar. Siapa kau sebenarnya? Kalau kau mau tahu, namaku adalah Lokajaya. Kau kira tampangmu mirip berandal Lokajaya? Lagi pula, berandal itu sudah mati. Kata siapa? Kata Bajinguk, guruku. Dia telah membual. Kau kira guruku tukang bual? Kalau dia bukan tukang bual, pasti orang yang paling goblok di tanah Jawa ini. Hah? Bangsat! Ayo lari, kita kabur. Ayo, cepat. Wow. Pak Kromo, Iya, Kanjeng. ini. Terima kasih, Kanjeng. Terima kasih. Alhamdulillah. Oh. Ben, ayo.
Alhamdulillah. Syukur. Bet, tadi sampean ngasih berapa keping? 4 keping. Pak Kromo kenal dengan orang tua tadi. Dia Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga. Bet, jangan melotot saja. Ayo kita kejar, ayo. Terima kasih Allah. Ayo. Aku sudah menunggumu. Masuk saja. Iya, Kanjeng Sunan. Sudahlah, ayo masuk. Karebet, kita sama-sama punya kepentingan. Kau banyak menyimpan pertanyaan yang harus aku jawab. Dan aku mempunyai kewajiban mempersiapkanmu menjadi pemimpin di masa depan. Sudah saatnya kau melupakan hawa nafsumu untuk membalas dendam. Karena kau dilahirkan untuk tujuan yang lebih besar dan yang lebih mulia. Sesi Jenar telah berani melawan para wali yang kau temui di Gunung Jabalkat. Karena dia telah meninggalkan ajaran murni, Al-Quran, dan hadis Nabi. Ajarannya itu mulhid dan mengandung wihdatul adyan, penyatuan segala agama. Paham ini bisa membawa orang kepada kekafiran. Karena dia telah mengingkari adanya Tuhan. Dan mengingkari hari kiamat. Sebagai hari pembalasan. Inilah yang terjadi dengan ayahmu. Ayahmu seorang mu'alaf. Baru masuk Islam diajari paham seperti ini. Saya kurang paham tentang ini semua. Adanya aku di sini sengaja untuk membukakan pintu hatimu. Karena itu adalah kewajibanku. Sekarang ayo ikuti aku. Hidup ini tidak lebih dari adegan yang maya. Maka ada beberapa dari hidup ini yang sudah ditentukan oleh Allah. Berfikirlah di waktu pagi, lalu belajarlah. Gunakan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Pergunakan waktu siang untuk berusaha. Gunakan sehatmu sebelum datang sakitmu. Tapi ingat, gunakan waktu sempatmu sebelum datang waktu sempitmu. Dan makanlah di waktu sore atas hasil yang telah kau dapat di siang hari. Lalu gunakanlah kekayaanmu sebelum datang miskinmu. Dan yang terakhir, tidurlah kau di malam hari. Artinya, gunakanlah masa hidupmu sebelum kematian datang menjemputmu. Guru, ini rumahnya, Guru. Ayo, Guru. Di mana mereka? Hah? Ayo, Guru. Hei, orang di dalam pondok, keluar! Keluar! Guru, saya yakin mereka ada di dalam. Saya panggil lagi, Guru. Gak. Nanti suaramu habis. Bangsat! Suruh orang tua itu keluar! Hah? Sudah dari tadi dia keluar. Itu dia di belakangmu. Sejak dari sungai tadi aku sudah bersama kalian. Masa kalian tidak melihatku? Katanya ada guru kalian yang hebat. Mana dia? Setan tua!
Guru tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Guru, bagaimana ini? Aku belum pernah melihatmu sebelumnya, baik sebagai sesama perampok ataupun sebagai pendekar tanah Jawa. Siapa kau? Aku memang bukan pendekar ataupun perampok. Tapi semua itu tidak penting, Ki. Tapi yang jelas, kau telah mengganggu kesibukanku. Kalau begitu, aku akan terus mengganggumu. Aku sudah tua. Kau saja yang maju. Ayo kita main-main orang tua. Akulah lawanmu. Minggir kau bocah. Kalau begitu aku ingin pelajaran darimu. Setan kau anak muda. Kau kira kau akan mudah melawanku? Kalau begitu buatlah aku kesulitan. Iya. Ini bagianku. Saya masih sanggup. Aku percaya. Orang ini masih ada hubungannya dengan Sesi Jenar Gadungan, alias Arya Bajageni. Hei, apa hubunganmu dengan Arya Bajageni? Ternyata kenal juga dengan guruku. Kenapa tidak langsung minta ampun orang tua? Bentukmu menjijikkan. Aku tidak suka. Aku sedang tidak ada waktu. Pergilah. Guru, ayo kita pergi, Guru. Ayo, Guru. Apa masih ada gunanya dia dilepaskan? Bagaimanapun jahatnya mereka, tapi kita harus memberi kedamaian. Kejahatan memang harus ditumpas. Tapi kematian bukan hak kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukannya. Siapa kamu? Aku adalah setan.